Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Moms. Bagaimana kabar Moms sore hari ini? Sore-sore kita ketemu lagi ya di minggu yang baru di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, ingin mengajak para Moms nih, khususnya para Moms yang lagi hamil, sudah siap-siap mau melahirkan, Moms yang baru saja melahirkan. Nah, kenapa? Karena pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang tema kita Baby Blues 101. Wah, segala tentang baby blues akan kita bahas. Apakah setiap ibu yang baru melahirkan akan mengalami atau merasakan yang namanya baby blues? Dan bagaimana caranya kita menangani baby blues akan dijawab oleh Mbak Jane Cindy MPSI, psikolog klinis Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro dan Klinik Pella 9. Langsung yuk kita Mbak Jane, nanti Moms yang punya pertanyaan boleh langsung ditanyakan, nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Jane tentang baby blues yang mungkin sedang dialami oleh para Moms saat ini. Hai Mbak Jane, apa kabar? Halo Mbak Inji, kita ketemu lagi. Iya nih, tapi kita belum ketemu secara langsung, kita ketemu secara virtual dulu, nggak apa-apa ya Mbak Iya. ya? Nah, hari ini Mbak Jane gimana kabarnya, sehat Mbak? Kabar baik, sehat Mbak Inji. Ya, sehat ya Mbak Jen ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik selalu ya kan. Semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu. Dan khususnya buat moms yang baru melahirkan tidak mengalami baby blues. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih panjang tentang baby blues, pengertian baby blues dulu deh Mbak Jen. Kita mesti tahu Oke. dulu nih sebenarnya apa nih. Ya. Apakah pokoknya kalau habis ngelahirin bete dikit aku baby blues nih. Waduh, apakah seperti itu? Oke. Oke, jadi definisinya dulu, Ya. baby blues itu adalah gangguan mood yang sifatnya sementara, Mm-mm. berlangsungnya setelah ibu melahirkan dan bisa Ya. bertahan itu selama kurang lebih 2 minggu. Mm-mm. Tapi yang Oke. perlu Oke. digarisbawahi, baby Oke. blues ini tidak mempengaruhi fungsi keseharian si ibu. Jadi Ya, si ibu dalam tetap bisa beraktivitas, tetap bisa mengasuh bayinya. ini berlangsung selama 2 minggu ini setelah seorang ibu melahirkan. Seperti itu ya Mbak Iya, ya. iya Dan betul. biasanya, Tapi biasanya, nah mm, kenapa Mbak? biasanya kemunculannya nggak langsung setelah melahirkan, tapi bisa munculnya itu sindromnya di hari ketiga atau keempat pasca Hmm, melahirkan. oke. Dan durasinya memang hanya pendek selama 2 minggu atau bisa panjang? Durasinya untuk kategori baby blue sendiri memang pendek Mbak Inji, sekitar kurang lebih dua Ah, mingguan. oke. Oh gitu. Nah jadi kalau yang Mm-mm. berkepanjangan itu namanya apa? Karena kan kita juga sering mendengar bahwa saya Ya. ingat sekali dulu sebelum saya melahirkan, saya ingat sekali ada satu cerita dari seorang artis lama ya. Kalau Mm-mm. nggak salah zaman dulu tuh ada cerita dari mungkin Moms tahu, mungkin Mbak Jin tahu, Brooke Mm-mm. Shield. Dia, saya ingat Mm-mm. banget ceritanya, karena di saat dia habis setelah melahirkan anak pertama, dia mengalami yang namanya baby blues, bahkan sampai depresi. Padahal ini adalah Mm-mm. kehamilan yang ditunggu-tunggu, kehamilan yang Mm-mm. dinantikan, tapi tuh waktu itu dia Ya. merasakan di saat setelah dia melahirkan, dia nggak mau ketemu Mm-mm. bayinya, dia nggak mau ngelihat Mm-mm. bayinya, bahkan saya ingat Mm-mm. sekali tuh ceritanya, sampai dia tuh sempat mau bunuh diri bersama bayinya. Nah, kalau itu tuh Oh, oke. apa tuh? Saya tuh tertarik karena saya waktu itu berpikir, orang sampai Mm-mm. segitunya ya yang namanya Ya. baby blues. Apakah ini sudah masuk dalam kategori depresi? Nah, ini jadi penasaran nih Mbak Jane. Oke, kalau yang tadi ciri yang Mbak Inci sampaikan, kalau ibunya sendiri udah sampai nggak mau ketemu lagi sama bayinya, atau even mau menyakiti bayinya dan mau bunuh diri, itu dia udah bukan sindrom baby blues lagi, tetapi udah masuk postpartum depression namanya. Dan mungkin itu terjadi walaupun dalam kondisi waktu itu saya sempat baca ceritanya dia kondisinya baik-baik aja. Ini kehamilan yang sangat dinantikan oleh dia. Di saat Mm-mm. kehamilannya juga begitu menikmati kehamilannya. Tapi itu semua Ya, berubah pas habis bayinya lahir. Tapi memang ya, setelah itu betul. dia tuh mencari pertolongan sih kepada kepada apa namanya pertolongan profesional. Jadi semuanya sih sudah dalam kondisi beres ya. Iya, betul. Betul, Mbak. Jadi Heeh. meskipun itu tadi kehamilannya memang diinginkan, direncanakan, tetapi Mm-mm, kita lihat mm-mm. biasanya kalau ibu-ibu yang mengalami postpartum depression, biasanya memang udah ada riwayat genetiknya nih, Mbak Inji. Jadi punya Oh riwayat genetik baik. depresi seperti itu. Oh oke. Oke. Nah,
Kalau misalnya baby blues yang sering dialami oleh ibu-ibu setelah melahirkan, Ya, apakah itu juga bisa mengarah kepada depresi atau memang sifatnya seperti tadi Mbak Jane bilang, cuma sesaat nih biasanya durasinya 2 minggu lah, udah hilang, habis itu berangsur hilang gitu. ya. Biasanya itu sih Mbak. Jadi memang cirinya itu memang kalau baby blues memang dia didominasi oleh suasana hati yang negatif. Jadi umumnya merasakannya kesedihan. Biasanya kan kalau ibu-ibu baru punya baby, Hmm, meskipun capek nih, jam tidur berkurang, jadwalnya juga jadi padat banget ngurus babynya, tapi dominannya perasaannya adalah perasaan senang. bahagia, iya betul, Nah, betul. bahagia. Kalau di baby blues dominannya perasaan sedih. Meskipun itu Oh tadi gitu. dia belum masuk ke kategori postpartum depression karena itu tadi terjadinya singkat kurang lebih 2 minggu dan Hmm. itu biasanya akan berhenti ketika apalagi dapat support sosial yang baik banget dari suaminya, dari orang tuanya ataupun dari mertuanya. Saya baru mau nanya, jadi apa yang harus dilakukan Hmm, oleh para moms di saat merasakan atau mengalami yang namanya baby blues? Tadi mungkin mendapatkan support ya, lalu apa lagi yang bisa dilakukan nih oleh para moms yang merasa, oh nih kayak ciri-cirinya tadi seperti yang disebutkan oleh Mbak Jen deh, saya tuh kok ngerasanya sedih gitu kan, ngerasanya ya. kok kayaknya ya kayak orang stres gitu baru melahirkan. Memang sih kita tahu di saat Hmm, kita baru punya bayi itu kan kehidupan kita berbeda, berubah pula kan ya, jadinya ya, kan. ya. Oke, Oke, jadi mungkin aku sebutin dulu ciri baby blues ya, Mbak Iji. boleh, 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 ya, Nah, ya. jadi ciri baby blues itu yang pertama moodnya atau suasana hatinya tidak stabil. Mm-mm. Lalu yang kedua tadi didominasi oleh emosi negatif yaitu perasaan sedih. Dan ketiga, karena perasaan sedih itu sendiri, jadinya si ibu ini suka menangis dengan sendirinya, menangis tanpa sebab. Hmm. Misalnya lagi melakukan aktivitas, tiba-tiba dia nangis. Mm-mm. Kemudian muncul nih, utamanya adalah perasaan cemas dan khawatir apakah dia bisa menjalankan peran sebagai ibu dengan baik. Oke. Lalu biasanya juga ada perubahan pola makan dan pola tidur. Entah Ah, itu bisa meningkat artinya tidur jamnya jadi lebih panjang, makannya atau porsinya jadi berkurang. lebih banyak, Ya. atau berkurang. Nah, itu Oke, cirinya. oke, Nah, oke. lalu kalau ibu yang hamil udah menyadari nih ada ciri-ciri tersebut pada dirinya, nah cara mengatasinya adalah yang pertama tadi kan cari dukungan sosial, terutama utamanya dari suami. Hmm. Jadi kalau udah merasa perasaan sedih terus-terusan, kemudian nangis secara tiba-tiba, nggak tahu sebabnya apa, itu bisa disampaikan kepada suami dan juga bisa disampaikan kira-kira support apa sih yang dibutuhkan. Hal apa aja sih yang bisa di take over oleh suami? Pekerjaan rumah kah? Bantuin cuci botol bayinya kah? Bantuin siapin makanan kah? Seperti itu. Kemudian yang kedua, ibu jangan merasa sungkan terima bantuan. Ya. Baik itu bantuannya dari babysitter, asisten rumah tangga, dari mertua, dari orang tua, itu ya nggak usah merasa sungkan karena dengan menerima bantuan justru kita akan lebih fit juga kan dan mental kita lebih baik dalam mengurus baby kita. Lalu yang Oke. ketiga, pastikan istirahat atau tidur kita cukup. Jadi meskipun saya paham jam tidurnya pasti akan berkurang, tapi sebisa mungkin ketika bayinya lagi tidur kita ikut tidur juga. Istirahat. Ya, betul. Iya. Nah, tapi supaya hal itu bisa terwujud, balik lagi Mbak Inci, dukungan sosialnya harus ada dari orang Oke, sekitar, turut oke, membantu. oke. Dan yang paling Sa penting juga, ya, ingat bahwa tidak ada pengasuhan yang sempurna. Jadi nggak ada yang namanya ibu betul. sempurna. Kalau salah-salah dikit dalam mengasuh babynya, masih belum Biasa. tahu how to handle baby, ya nggak apa-apa gitu. Betul, apalagi kalau ini baru anak pertama ya dokter ya, Iya, pasti sering sekali betul. kita masih banyak belajarnya ya kan. Nah Hmm, ini benar. saya ingin menyapa ada dokter Ari, halo dokter Ari sedang menyaksikan kita. Lalu Halo ada Sofi dok. Salim, ada Ibu Petualangan yang bilang gini, betul Kak katanya gitu. Aku baru tahu juga Hmm, sini. Terus udah gitu ada Bunda Nyanum. Bunda Nyanum bilang, aduh info ini sangat bermanfaat karena ini mirip-mirip dengan pengalaman yang saya alami. Oke, sebelum kita membaca pertanyaan dari Titin 84, saya ingin nanya satu pertanyaan lagi. hmm, Penyebab oke. baby blues itu apa sih? Dan apakah setiap ibu Hmm, yang hmm, setelah melahirkan akan mengalami baby blues? oke. Jadi statement yang pertama, tidak semua ibu yang habis melahirkan akan mengalami baby blues. Ya. Lalu yang kedua,
faktor penyebabnya itu ada dua nih Mbak Inji. Ada internal, Ya, ada eksternal. Kalau oke. internal itu yang pertama adalah penurunan hormon yang drastis saat ibu melahirkan. Jadi pada saat ibu hamil itu kan terdapat beberapa hormon yang mengalami peningkatan cukup pesat. Hmm, hmm. Dan itu bertahan selama 9 bulan kehamilan. Lalu setelah dia melahirkan, hormon-hormon tersebut menurun secara drastis Ya, sehingga mempengaruhi mood atau suasana hati ibu dan juga fungsi fisiologisnya ibu. Lalu oke. faktor internal yang kedua adalah memang si ibunya sendiri memang cukup rentan terhadap tekanan atau stres. Kan ada tuh Hmm, beberapa orang yang lebih mudah tertekan ketika ada tekanan. Dan ya, yang ketiga adalah kemampuan penyesuaian diri yang lebih lambat. Kan kita oke. tahu juga ya ada ibu yang penyesuaian dirinya cepat, ada yang lebih Betul, lambat. betul. Nah, kemudian faktor eksternalnya biasanya kurang dukungan sosial. Misalnya suaminya sibuk bekerja, Ya, 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 uh, ya, ya, ya. orang tuanya tinggal jauh, itu jadi Ya, dukungan sosial kurang. Kemudian yang kedua adalah kondisi bayi itu sendiri. Misalnya, babynya lahir dengan kondisi prematur atau berat badan yang rendah, sehingga butuh perhatian ekstra dari si ibu untuk merawat dan mengasuh si bayinya. Dan yang ketiga adalah biasanya kehamilan yang tidak terduga atau tidak direncanakan. oke. Ini saya akan membacakan pertanyaan dari Titin 84. Apakah baby blues hanya dialami oleh new moms? Maksudnya mungkin ibu Mm-hmm. yang baru punya anak pertama. Karena Ya. saya dengan usia anak saya 2,5 tahun, kayak merasakan yang namanya baby blues. Bagaimana Ya. menangannya kalau suami tidak mendukung? Oh, mungkin ini gini. Jadi kan tadi new moms itu mungkin ini Mm-hmm. satu pertanyaan dari saya, satu lagi pertanyaan dari Ya. Titin. Mm-hmm. Ini apakah memang ibu yang benar-benar baru melahirkan saja atau kata ini karena Mm-hmm. kayaknya Mbak Titin merasakan bahwa kayaknya Mm-hmm. anak saya 2,5 tahun saya masih mengalami baby blues. Apakah itu baby blues atau yang lain nih Mbak Jane? Oke, oke. Jadi kalau sampai anaknya udah berusia 2,5 tahun, tapi ibu masih merasa itu tadi banyak emosi negatif, kemudian nggak Sedih ya bergairah kan? dalam menjalani Mm-mm. keseharian, itu biasanya udah bukan kita kategorikan baby blues lagi. Meskipun perlu kita Hmm. observe dan assess lebih lanjut kategorinya apa gitu. Karena kan itu tadi kalau perbedaan baby blues sifatnya singkat, hanya berlangsung 2 minggu pasca melahirkan, tapi kalau sudah sampai berbulan-bulan atau menahun itu masuknya postpartum depression. Tapi sekali lagi itu perlu di Ah. assess lebih lanjut biasanya. Oke, nah apakah hanya new moms dalam arti ini baru pengalaman jadi ibu pertama kali setelah melahirkan anak Hmm. pertama saja seseorang bisa Hmm. mengalami atau merasakan yang namanya baby blues atau bisa juga kehamilan kesekian setelah melahirkan berapa kali baru merasakan baby blues? Oke, jadi nggak terbatas pada kehamilan pertama aja nih Mbak Inji. Bisa juga baby blues Oke, baru dialami di kehamilan kedua atau ketiga. ya, oke. Nah, perlukah seseorang ibu yang mengalami baby blues itu ke psikolog atau psikiater gitu untuk mendapatkan pertolongan dari profesional atau cukup mendapatkan support dari keluarga? Oke, jadi pada umumnya memang dari penelitian baby blues ini sebenarnya akan berhenti dengan sendirinya biasanya. Jadi hanya bertahan selama kurang lebih 2 minggu, lalu dia simptomnya akan berkurang Hmm, dan menghilang. Nah, tapi ketika misalkan memang sudah dirasakan, jangan sampai 2 minggu dulu nih, kita misalkan udah ngerasain, sebelum 2 minggu udah ngerasain simptom tersebut, nah itu tadi kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mengatasi baby blues tadi. Terutama hmm. yang mencari dukungan sosial, jangan sungkan terima Suka bantuan, dan terima. juga ya ikut tidur dan ingat tidak ada pengasuhan yang sempurna. Tapi kalau moodnya itu sudah lebih dari 2 minggu, udah masuk ke 1 bulan, itu sebaiknya memang ada konsultasi ke psikolog atau psikiater. Karena Oke, dikhawatirkan menuju yang postpartum depression itu. ini catatan menarik sekali ya bahwa ternyata baby blues itu hanya berlangsung secara singkat, tidak lama. Ya, Kalau sudah lewat sampai 1 bulan deh ya, itu bahkan ya ya, lewat satu ya. bulan kita masih merasakan istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh galau gitu kan ya, masih galau-galau gitu ya, masih sedih-sedih. Kita mungkin tidak ada salahnya meminta pertolongan atau bantuan dari Betul, profesional untuk betul. di assess lebih lanjut karena bisa jadi Iya, ini betul. mengarah ke postpartum Depression. depression. Iya, betul. Nah, ini menarik Hmm. juga nih, berarti sebenarnya postpartum depression itu bukan baby blues yang dibiarkan lah, bukan baby blues yang dibiarkan, tapi mungkin ada kayak seperti gejala baby blues yang berkepanjangan. Saya sedikit belok boleh ya, untuk postpartum Ya, boleh. depression ini sendiri Hmm. sebenarnya banyak dialami oleh ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu tuh mengalami sampai postpartum depression itu sendiri gitu loh?
Oke, biasanya itu tadi Mbak Inji, Karena tadi memang udah ada bawaan ya, tadi dokter sempat ya bilang ya. punya riwayat genetik depresi atau kecemasan dari orang tuanya. Oke, Gitu. oke. Iya. Sama satu lagi nih Mbak Inji, mungkin yang perlu disampaikan, yang perlu digarisbawahi, baby blues, cara membedakan baby blues dengan postpartum depression. Tadi Nah, baby, nah si baby blues ini terjadinya singkat, durasinya kurang lebih 2 minggu aja pasca melahirkan. Kalau postpartum depression bisa sampai 1 bulan atau even 1 tahun. Jadi jangka waktunya lebih panjang. Kemudian yang kedua, kalau baby blues, ibunya masih bisa berfungsi sehari-hari. Masih bisa self-care ke dirinya sendiri, masih bisa mengasuh hmm, si babynya, aktivitas sehari-hari tetap jalan. Tapi kalau postpartum depression, sudah mengganggu fungsi keseharian si ibu. Jadi ibunya udah mengabaikan self-care dirinya sendiri, sudah tidak bisa lagi mengasuh bayinya, mengabaikan bayinya, ada tendensi menyakiti bayinya, atau even ada keinginan untuk bunuh diri. Itu biasanya dua poin yang membedakan. berarti memang penting sekali di saat kita merasakan, kita kan jadi tahu ya bahwa baby blues itu ternyata berlangsung tidak lama untuk bisa membedakan antara baby blues dan postpartum depression. Baby blues itu durasinya pendek. Kalau memang kita sudah lebih Betul. dari durasi tersebut 1 bulan lah ya, sudah sampai 1 bulan kita masih merasakan kesedihan, kegalauan, memang harus segera mendapatkan pertolongan karena kalau postpartum depression itu bahayanya adalah bahkan kita bisa menyakiti diri kita dan menyakiti bayi kita ya dok, ya Mbak Jen ya. Betul Mbak Inji. Oke, oke. Saya baca pertanyaan yang berikutnya dari aku underscore menang 02. Kakak, aku mau tanya bagaimana proses penanganan untuk ibu yang mengalami baby blues? Mungkin ini baru bergabung. Jadi mungkin bisa dikasih tahu lagi apa yang harus dilakukan di saat kita merasakan bahwa kita baby blues. Oke, jadi cara mengatasinya yang pertama itu cari dukungan sosial, terutama terhadap suami. Jadi kalau udah merasakan emosi dominan yang adalah kesedihan, kemudian suka menangis tiba-tiba, nggak tahu penyebabnya apa, bicarakan hal tersebut kepada suami, sampaikan juga kira-kira tugas-tugas apa sih yang bisa suami bantu, misalkan tugas rumah tangga, bantu menyiapkan makanan, bantu mencuci botol baby, seperti itu. Kemudian ingat jangan sungkan untuk menerima bantuan, baik itu dirasa butuh bantuan dari babysitter, dirasa butuh bantuan dari asisten rumah tangga, ya silahkan, itu nggak ada salahnya. Dan yang ketiga, pastikan tidurnya cukup, walaupun saya paham pasti susah banget, jam tidurnya pasti berkurang, tapi siasati dengan cara ketika babynya tidur, kita pun ikut tidur. Nah, kemudian yang keempat adalah ingat tidak ada pengasuhan yang sempurna. Jadi nggak ada ibu yang sempurna, kalau salah-salah dikit, atau kalau kita masih belum tahu gimana cara merawat baby kita, ya it's okay gitu. Oke, baik. Lanjut lagi pertanyaan dari Jelenard underscore 1994. Apakah dads juga bisa merasakan atau mengalami yang namanya baby blues? Atau memang ini khusus untuk moms yang baru melahirkan saja? Oke, jadi kalau para ayah nih sebenarnya juga bisa nih mengalami baby blues. Tapi kalau para ayah itu tidak dipengaruhi oleh faktor hormonal atau perubahan fisik. Kalau ayah itu lebih kepada kekhawatiran dan adaptasi terhadap peran barunya dia sebagai ayah. Kekhawatiran apakah dia bisa menafkahi si bayinya ini. Jadi kan span-nya biasanya akan lebih banyak kalau punya baby gitu. Dan biasanya itu kalau kekhawatiran ayah itu akan berlangsung lama ya, Mbak Jen ya. Karena ini kan kita berbicara bahwa panjang banget ya, berbicara soal financial dan yang lainnya. Jadi ini pas emang sifatnya panjang, tapi beda ya. Ini memang lebih banyak dialami oleh ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Jadi kalau memang udah lewat, mungkin bayinya udah 3 bulan baru merasakan galau-galau, sedih-sedih, itu juga nggak masuk kategori baby blues ya. Ya, betul. Itu bisa dilihat lagi, diobserv lebih lanjut, apakah sudah mengarah ke postpartum depression atau tidak. Oke. Nah, untuk postpartum depression sendiri, kalau mungkin nggak sih misalnya dialami, berarti tadi saya jadi pengen tahu, mungkin nggak sih dialami kalau awalnya baik-baik aja, tidak mengalami baby blues gitu loh. Semuanya berjalan dengan lancar, mendapatkan support dan dukungan dari keluarga, terus tahu-tahu mungkin di saat berapa bulan mengalami yang namanya postpartum depression itu mungkin ya, Mbak Jen berarti ya? Benar. Jadi kalau tadi kan kalau si baby blues nggak harus muncul langsung setelah melahirkan, munculnya biasanya hari ketiga atau hari 4 pasca melahirkan. Kalau postpartum depression ada yang munculnya baru di bulan ketiga pasca melahirkan. Oh gitu. Gitu. Dan mungkin tidak mengalami. Oke, itu tidak mengalami baby blues mungkin. Mungkin, tapi gejalanya itu tadi udah
simptomnya lebih berat gitu kadarnya. Ah, 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 ah. Oke, oke, oke. Baik, baik. Ini menarik sekali. Jadi nggak sebenarnya jadi catatan juga tidak melulu ibu yang mungkin baby blues mengalami baby blues setelah melahirkan Ya, nantinya mungkin setelah agak lama mengalami postpartum depression nggak juga karena ya kayak enggak tadi juga, betul. postpartum depression itu bisa saja terjadi tanpa tanda-tanda mungkin awalnya baik-baik saja tapi setelah bulan kesekian atau mungkin anaknya Mm. setelah menginjak 1 tahun itu bisa dialami ya. Em, Sebenarnya nggak akan langsung mendadak gitu sih Mbak Inji Oh muncul gitu, simptomnya, oke. tapi pelan-pelan. Jadi makin hari makin makin dalam Oke. gitu, simptomnya makin berat, makin parah. Oke, baik-baik. Oke, saya ingin menyapa ada Francisca Feni yang sedang menyaksikan live Instagram kita, lalu Hai, ada Kak. Berta Anggono yang menyapa kita. Oke, lalu berikutnya, oke, ini juga mungkin sering ini terjadi nih. Apakah tapi kita lebih baik bertanya pada Mbak Jen dari Ica Puspa. Saya merasa gagal karena bayi saya konsumsi sufor akibat ASI saya sedikit. Pernah nangis pas bayi saya nangis kejer setelah saya susuin dan ibu saya bilang ASI saya nggak cukup buat bayi saya. Apakah ini baby blues? Ah, ini juga mungkin sering sekali dialami akibat dari sufor mungkin ibu yang terpaksa memberikan sufor karena mungkin asinya nggak keluar lalu merasa kayaknya saya gagal sebagai ibu. Nah, ini gimana nih Mbak Jin? Padahal kan sebenarnya ya nggak seperti itu juga. Kayak tadi kan Mbak Jin juga Betul, menanamkan betul. poin bahwa tidak ada yang sempurna. Salah Betul. satunya mungkin kita masuk ke poin itu di saat memang ibu tidak bisa memberikan ASI dan sufor adalah jalan keluarnya, bukan berarti ibu ini bukan ibu yang baik gitu kan ya, Betul, bukan betul, berarti ibu betul sekali. wah saya Ya, ibu yang nggak baik gitu loh, maksudnya bukan berarti itu juga gitu kan. benar. Nah ini gimana Mbak Jen? Oke, jadi kalau dari pertanyaannya, tadi kan ada merasa gagal, mungkin ada merasa kecil Mm-mm, hati juga atau nggak pede. mm-mm. Tapi perlu dilihat lagi nih, apakah tadi simptom baby bluesnya terpenuhi atau enggak. Misalkan Ya, tadi ya ya. moodnya nggak stabil, didominasi oleh emosi negatif, yaitu kesedihan, menangis tiba-tiba, cemas dan khawatir terhadap kemampuan menjalani peran sebagai ibu, dan ada perubahan pola makan atau tidur, bisa meningkat atau menurun. Seperti itu. Oke, oke. Mom shaming Jadi itu juga bisa. uh, Oke. Kenapa nggak selalu lanjut yang dulu? ibunya khawatir, nggak selalu ibunya, kalau ibunya khawatir terkait pemberian ASI ataupun support, itu nggak selalu masuk baby blues, jadi perlu ditelaah lagi simptom-simptomnya Ah. dipenuhi semua atau tidak gitu. Oke, mom shaming itu bisa membuat seorang ibu yang baru melahirkan mengalami baby blues nggak sih Mbak Jane? Iya, mom shaming bisa, kan bentuk Bisa dari, kalau banget mom ya. shaming kan berarti dukungan sosialnya kurang kan, malah yang ada tadi dicela atau diberikan statement negatif dari lingkungan sekitar. Nah, itu bisa jadi masuk salah satu faktor eksternal penyebab baby blues. Oke, berarti salah satu cara untuk kita bisa menangani baby blues tadi kan sebenarnya kita mendapatkan support dari lingkungan kita itu hal yang Ya, penting sekali. betul. Lalu nggak dosa dong kalau seorang ibu setelah melahirkan menginginkan sejenak me time, ya nggak sih Mbak Boleh, Jane? ya benar, benar banget. Waktu istirahat, betul. Waktu untuk Iya. dirinya sendiri. Betul sekali. Nah, mungkin me time bisa didapatkan moms dengan kalau sekarang mungkin agak susah kali ya kita mau pergi ke salon. Kalau dulu kan kita bisa pergi ke salon, pijat gitu kan ya. Tapi Mm-mm. mungkin Mm. sekarang ini me time bisa dilakukan dengan nonton satu drama Korea sejenak itu mungkin sekitar 2 jam itu bisa juga kan ya Mbak Jen ya? Itu bisa, betul Mbak. Bisa dengan tadi nonton atau melakukan hobi di rumah atau sekedar mandi gitu. Yang penting yang disesuaikan dengan masing-masing ibu aja, yang dirasa cocok dengan dirinya. Betul, betul. Jadi tidak ada salahnya mom setelah melahirkan kalau kayaknya aduh capek, merasa lelah, merasa capek, lalu merasa membutuhkan aduh aku boleh nggak sih kayak istilahnya tuh time out sebentar gitu kan ya, menikmati Ya, me time sebentar itu betul, boleh-boleh banget kok ya. Apalagi sebenarnya sekarang betul. juga masih banyak hal yang bisa kita lakukan sejenak di rumah ya kan untuk bisa bikin kita lebih rileks lagi. Ini ada Ica Puspo yang bilang aduh saya tuh sebenarnya mengalami mom shaming justru dari orang tua sendiri. Nah, ini gimana nih? Oh, Mungkin gitu. nggak cuma Mm-mm. Ica ya, bisa jadi ada juga Mm-mm. moms yang lain yang mengalami Mm-mm. mom shaming itu pelakunya justru anggota keluarga dekat. Nah ini Betul. gimana nih? Karena kan itu bisa Mm-mm. membuat kita menjadi baby blues ya nggak sih Mbak Iya, Jen? iya, betul. Jadi memang kalau dari saya sih nggak ada salahnya kita bisa speak up ke orang tersebut, baik itu orang tua ataupun saudara sendiri. Mm, Ketika mm, memang kita menjadi korban mom shaming, kita bisa speak up gitu, bahwa itu tadi, misalkan umumnya kan yang sering jadi bahan mom shaming adalah pemberian ASI, pemberian support, pakai mm, babysitter atau uang ngasuh sendiri gitu. Nah, itu biasanya kan hal-hal seperti itu.
Nah, kita bisa speak up dan kita bisa kasih juga pengetahuan ke mereka bahwa ya itu tadi nggak ada salahnya gitu dengan hal-hal seperti itu. Nggak harus Oke. selalu sesuai dengan yang konvensional aja. Oke, baik. Ini ada Ica yang bilang gini, anak saya 1 tahun dan saya ibu bekerja. Saya selalu merasa lelah sampai rumah dan membayangkan bagaimana hektiknya nanti di rumah saya harus mengurus anak, beres-beres rumah dan lain-lain. Saya jadi cemas, apakah itu baby blues? Mungkin kembali mengulang apa yang tadi Hmm. disampaikan Mbak Jen, baby blues itu biasanya dialami oleh ibu yang baru melahirkan dan Oke. biasanya durasinya hanya sekitar 2 minggu. Nah, tapi kalau untuk permasalahan Ica, gimana nih Mbak Jen? Oke, kalau dari Mbak Ica itu kan anaknya udah 1 tahun dan Mm-mm. eh, Mbak Ica sendiri adalah ibu pekerja gitu. Jadi kalau menurut saya nggak bisa dikategorikan baby blues juga gitu. Tapi Betul, mungkin lebih betul. kepada apa ya, jadwal yang sangat padat. Jadi harus time management gitu loh. Lebih kepada time management, harus bekerja iya, mengasuh anak iya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga gitu. Tapi yang bisa disiasati dari Mbak Ica mungkin itu tadi, kalau memang dirasa butuh bantuan ekstra, silahkan gitu, nggak ada salahnya. Entah itu dengan asisten rumah tangga kah, atau itu pembagian tugas dengan suami. Jadi ada pembagian tugasnya, kalau nggak punya ART ya nggak masalah, tapi bagi tugas sama suami. Oke, Mbak Ica, satu pertanyaan lagi tentang postpartum depression. Tadi Mbak Ica juga sempat mention, Mbak Ica, Mbak Jen, gara-gara baca 2 kali Iya. Ica ya, Mbak Jen. Jadi gara-gara tadi Mbak Jen sudah sempat menyinggung kalau sebenarnya postpartum depression itu tuh sebenarnya kayak sebelum hamil tuh sebenarnya udah ada tanda-tandanya, ya kan? Nah, Iya. berarti penting untuk seorang calon ibu mengetahui kesehatan mentalnya juga dong ya Mbak ya, Iya, betul, untuk betul, menghindari terjadinya postpartum depression. Nah, gimana tuh Mbak betul. caranya sebenarnya? Oke. Apakah sebaiknya kita menemui psikolog kah sebelum kita menikah Mhm, atau sebelum merencanakan punya anak? mhm. Atau ada tanda-tanda apa sebenarnya yang sudah bisa mulai terbaca bagi Oke, seorang calon ibu bahwa ada kemungkinan nih setelah melahirkan nanti dia akan mengalami postpartum depression? oke. Sebenarnya itu tadi yang paling mudah dilihat dari riwayat keluarganya. Ada nggak sih di keluarganya, baik orang tuanya langsung ataupun saudaranya yang punya kondisi depresi atau kecemasan. Nah, itu perlu dilihat tuh. Kalau misalkan ada, lalu observe juga keseharian kita gimana, mood yang dirasakan gimana, kemudian itu tadi kita bisa minta penilaian dari orang sekitar tentang, kalau depresi kan biasanya moodnya selalu misalkan nggak baik, gairah melakukan aktivitas sehari-hari kurang, nah itu perlu juga. Jadi kita minta penilaian dari orang lain juga, dan kalau itu udah semuanya udah ada gitu, udah dipenuhi, ada riwayat genetik juga, observe dari orang lain juga, kelihatannya kita moodnya depresif atau mengalami kecemasan, nah itu nggak ada salahnya kita konsultasi dulu ke psikolog atau ke psikiater. Jadi sebelum Ya. hamil, nah itu sudah diperbaiki dulu tuh kondisinya. Ya, ini menarik sekali mengingat ya ini juga bertepatan dengan bulan Oktober itu kan adalah bulan kesehatan mental, Kesehatan mental, bulan ya. kesehatan mental juga kan ya Mbak Jen ya. Ya. Mhm. Benar nggak sih kalau sebenarnya orang Indonesia itu kurang apa ya, kurang aware, kurang apa ya, kurang memahami dan kurang memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan mental? Iya, benar. Pak, mayoritas iya, karena masih mikirnya adalah kalau misalkan dirasa, orangnya ngerasa kayaknya aku punya kesehatan mentalnya nggak baik, lalu biasanya yang paling sering kurang ibadah, kurang mendekatkan diri ke Tuhan, kemudian biasanya juga stigmanya negatif nih kalau pergi ke psikiater atau ke psikolog. Atau Ya, even ya, ya, benar, 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 benar. beberapa klien saya bahkan lebih willing untuk pergi ke psikolog, tapi begitu psikolognya rujuk ke psikiater, nah itu biasanya dia udah langsung ragu lagi, karena itu tadi stigmanya kan, stigma di masyarakat kalau pergi ke psikiater itu kurang baik lah. Terus juga biasanya klien-klien ngerasa takut ketergantungan obat gitu, padahal ya nggak seperti itu juga kan, nggak Mm, selalu mm. psikiater akan memberikan obat, dan juga dosisnya pasti udah diatur juga gitu. Oke, ada Dokter Christopher Adrian juga yang baru lagi menyaksikan live Instagram kita. Hai Halo Dok, apa dok. kabar? Nah, ini jadi menarik ya. Jadi memang penting juga kita untuk memahami kesehatan mental kita. Karena kalau kita memiliki permasalahan dengan kesehatan mental, akan kemungkinan besar kita mengalami yang namanya baby blues. Bahkan bisa berkepanjangan yang mengarah ke apa namanya postpartum depression. Jadi memang tidak ada salahnya Moms untuk kita sekarang ini mulai memahami kesehatan mental kita, mulai menjaga, dan memang kalau kita ngerasa ada masalah itu nggak ada salahnya kok kita ke psikolog. Ini juga berlaku Betul. nih biasanya nih kalau anak nih, kalau moms punya anak, anaknya
kalau bermasalah baru dibawa ke psikolog, atau anak yang Iya, dibawa ke betul. psikolog itu anak yang bermasalah. Padahal juga sebenarnya tidak ada salahnya nih kita Benar. ya meminta bantuan psikolog untuk lebih memahami atau untuk lebih mengetahui karakter anak-anak kita. Bukan berarti Betul. ada masalah ya Mbak Jen ya. Iya, betul, betul banget Mbak Inji. Benar. Oke, sebagai tutupan dari obrolan kita pada kesempatan sore hari ini, boleh diberikan sekali lagi Mbak pengertian lebih ke ini sih, tips bagaimana mengatasi baby blues yang dialami, yang kemungkinan besar akan dialami oleh ibu-ibu setelah melahirkan. Walaupun tidak selalu, kebetulan saya Ya. juga nggak mengalami baby blues, tapi kemungkinan-kemungkinan itu ada. Apa yang harus dilakukan nih? Tipsnya nih. Jadi tips untuk mencegah baby blues, terutama untuk ibu-ibu yang lagi mengandung, pertama, atau mungkin belum mengandung, yang pertama adalah harus plan kehamilan. Rencanakanlah dulu kehamilan yang akan dijalani. Kemudian kedua, persiapan finansial itu perlu didiskusikan juga sama suami. Iya betul. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan fisik juga, fisiknya sehat, mentalnya sehat. Kemudian yang keempat, tingkatkan pengetahuan pasca melahirkan. Jadi kita nggak kaget, khususnya untuk ibu yang baru mau melahirkan anak pertama, tingkatkan pengetahuan terhadap bayi yang newborn seperti apa. Kemudian yang paling penting juga, jangan lupa membagi peran antara suami dan istri. Gitu. Oke, Mbak Jane, penjelasan mengenai baby blues ini benar-benar membuat kita jadi punya banyak ilmu nih, jadi dapat banyak sekali info, karena ternyata balik lagi nih, masih banyak orang yang salah kaprah nih tentang baby blues. Baby blues itu dialami mungkin, aduh aku 3 bulan setelah melahirkan, aduh setelah 6 bulan aku mengalami baby blues. Enggak ya. Jadi baby blues itu benar-benar dirasakan langsung setelah seorang ibu melahirkan, durasinya tidak panjang, dan sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri untuk bisa membantu kita melewati masa-masa baby blues ini ya, Mbak ya. Betul, Mbak Inji. Iya, betul. Mbak Jen, terima kasih banyak atas sharingnya, ini bermanfaat sekali, kita jadi banyak informasi. Ini tentunya juga Moms tadi juga bilang, waduh iya nih senang banget, ada yang kirim heart semuanya gitu kan. Ada yang bilang me time itu penting dari Pralambang Dotrastri, betul sekali. Tidak ada salahnya, nggak dosa kok kalau Moms tuh membutuhkan me time ya kan. Itu untuk kesehatan mental kita juga yang dibutuhkan untuk seorang Moms mengasuh putra-putrinya. Terima kasih banyak Mbak Jen. Ya, jaga sama-sama, kesehatan Mbak selalu, Inji. sampai ketemu lagi ya Mbak Jen. Bye. Sampai ketemu. Bye. Dan buat moms juga tentunya jangan lupa untuk kembali lagi menyaksikan live Instagram Mother and Baby Indonesia. Besok kita balik lagi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Riana Dea nih ya. Buat moms yang udah punya anak balita, wah kita akan tahu banyak nih di Mom Sharing tentang pengalamannya Riana Dea membesarkan 2 anak balitanya. Supaya tetap bisa bebas bergerak dan tentunya supaya tetap bisa eksplorasi di rumah. Terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan. Nanti bisa juga dilihat tentang baby blues ini ada di Twitter dan juga tentunya di sosial media Mother and Baby yang lain ya. Jaga kesehatan selalu, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.